Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah mesin tersembunyi yang sebenarnya jadi penggerak utama di balik kesuksesan sebuah sekolah. Gini, kita kan sering banget yang ngelihat guru yang luar biasa atau siswa yang prestasinya selangit, tapi kita jarang banget memperhatiin siapa sih yang sebenarnya memutar roda itu dari belakang layar. Di sesi ini, kita bakal telusuri lebih dalam gimana tindakan-tindakan spesifik dari seorang kepala sekolah itu benar-benar bisa langsung mendongkrak kinerja dan kompetensi para gurunya. Coba deh kalian bayangin, satu sekolah di daerah kalian yang benar-benar sukses, siswanya semangat, gurunya super inovatif, dan lingkungannya itu ngedukung banget. Sekarang pertanyaannya, siapa sih yang sebenarnya memicu semua kesuksesan itu? Apa cuma kebetulan aja mereka dapat kumpulan guru yang bagus? Atau jangan-jangan ada desain besar di baliknya? Nah, disinilah kita mulai nyusun teka-teki dari efek domino pendidikan ini. Karena semuanya, ujung-ujungnya bermula dari satu figur sentral. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini buat melacak efek domino tadi. Kita bakal bahas peran sentral kepala sekolah, terus kinerja dan kompetensi guru, strategi peningkatan, faktor pendukung dan penghambat, dan pastinya dampak dari kepemimpinan yang berhasil. Kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu peran sentral kepala sekolah, alias inti penggerak dari ekosistem ini. Nah, secara definisi teknisnya, kinerja kepala sekolah itu adalah kemampuan mereka sebagai pemimpin pendidikan. Tapi perhatiin deh, ini bukan cuma sekedar duduk di kantor dan tanda tangan dokumen ya. Ini mencakup bimbingan ke guru, pengembangan mutu, sampai nyiptain lingkungan yang kondusif. Energi awal dari tugas-tugas inilah yang benar-benar bikin seluruh roda gigi di sekolah itu mulai berputar. Terus, gimana tepatnya energi itu disalurin? Percaya nggak, kepala sekolah itu ternyata punya 7 peran esensial sekaligus. Mereka harus jadi pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, inovator, dan motivator. Bayangin betapa repotnya kan? Sebagai supervisor misalnya, mereka harus turun gunung mantau kelas. Dan sebagai motivator, mereka itu yang ngedorong batasan-batasan yang ada. Contoh konkretnya nih, kepala sekolah yang proaktif gak bakal ragu buat ngadain pelatihan media digital buat guru-gurunya. Jadi bukan cuma ngatur jadwal, tapi narik seluruh sistem buat terus maju. Sekarang kita beralih ke bagian kedua, kinerja dan kompetensi guru. Kalau kepala sekolah itu mesinnya, guru ini adalah roda penggeraknya. Kalau kita ngomongin kinerja guru, kita lagi ngelihat sebuah siklus yang utuh. Mulai dari ngerencanain materi, ngeksekusi di kelas, sampai ngevaluasi hasilnya. Kenapa siklus ini penting banget? Ya karena tujuan akhirnya itu satu, nyiptain suasana belajar yang aktif, kreatif, dan pastinya menyenangkan buat siswa. Dan percaya atau enggak, indikator inilah yang tiap hari diotak-atik dan dioptimalkan sama si kepala sekolah. Nah, ini bagian yang lumayan menarik buat bedah. Apa sih yang bikin guru itu dibilang kompeten? Kita harus ngelihat dua hal yang beda. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Ini simpelnya adalah tentang gimana cara ngajarnya dan gimana ngatur kelas. Yang kedua, kompetensi profesional. Nah, ini tentang apa yang diajarin alias penguasaan materi. Keduanya beda, tapi sama-sama mutlak diperluin. Ditambah lagi sama kompetensi sosial dan kepribadian, barulah kita dapat sosok guru yang benar-benar komplit. Oke, kita udah paham peran guru. Sekarang di bagian ketiga, kita bakal bahas strategi peningkatan. Ibarat mesin, ini waktunya kita lihat bagaimana kepala sekolah ngasih pelumas ke roda-roda tadi. Gimana sih alur kerjanya? Sebenarnya ada progresi logisnya nih. Langkah pertama, kepala sekolah wajib tahu posisi gurunya di mana lewat supervisi dan evaluasi berkala. Begitu tahu celahnya di mana, masuk ke langkah kedua, intervensi. Entah itu dikirim ke pelatihan, seminar, atau kumpul di MGMP. Nah, langkah ketiga ini yang kadang suka diremehin tapi vital banget. Nyiptain suasana kerja yang nyaman. Jujur aja, mau sekeren apapun pelatihannya, kalau lingkungan kerjanya nggak enak, motivasi guru juga nggak bakal muncul kan? Tapi tunggu, ekosistem yang solid butuh strategi ekstra. Kepala sekolah yang cerdik biasanya bakal ngasih penghargaan atau reward buat guru yang berprestasi. Ini ampuh banget buat mancing kompetisi yang sehat. Terus mereka juga nerapin disiplin kerja yang ketat. Dan yang paling relevan buat zaman sekarang, pendampingan teknologi modern. Kepala sekolah harus mastiin guru-gurunya itu melek teknologi dan siap ngadepin gaya belajar anak zaman now. Masuk ke bagian keempat, faktor pendukung dan penghambat. Karena kita tahu, sekeras apapun usaha, nggak ada ekosistem yang sempurna tanpa gesekan. Realita di lapangan itu benar-benar kayak tarik tambang. Di satu sisi, ada dorongan positif dari fasilitas yang memadai, kerjasama tim yang solid dan motivasi yang tinggi. Mantap kan? Tapi di sisi lain, bam, ada hambatan klasik. Dana yang pas-pasan, infrastruktur yang kurang, atau bahkan staf yang malas buat ngembangin diri. Nah, disinilah ujian aslinya. Kepala sekolah yang hebat itu yang bisa bermanuver ngelewatin rintangan-rintangan ini sambil terus manfaatin kekuatan yang ada. Akhirnya kita sampai di bagian kelima,
Mari kita lihat apa jadinya kalau mesin ini berjalan mulus dan menciptakan reaksi berantai. Ini dia puncaknya. Semua kerja keras kepala sekolah di balik layar yang mungkin nggak pernah dilihat langsung sama siswa, tiba-tiba berubah jadi hasil nyata. Gurunya jadi super disiplin dan profesional, terus dampaknya apa? Kelas jadi jauh lebih hidup dan efektif. Kalau kelas efektif, udah pasti prestasi siswanya bakal meroket. Dan muara dari semua itu adalah naiknya reputasi dan mutu sekolah di mata masyarakat. Benar-benar sebuah reaksi berantai yang sempurna. Kalau bisa dirangkum, inti utamanya itu satu. Kepala sekolah adalah katalisator absolut. Kepemimpinan mereka itu bukan sekedar posisi struktural atau pajangan di bagian organisasi, tapi fondasi mutlak. Tanpa strategi dan pembinaan dari mereka, roda kompetensi guru bakal gitu-gitu aja, dan kualitas sekolah otomatis bakal jalan di tempat. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak kalian mikir sedikit nih. Setelah ngelihat gimana efek domino ini bekerja, coba deh kalian perhatiin sekolah anak kalian atau sekolah di lingkungan kalian sendiri. Kira-kira kepemimpinan kayak apa sih yang lagi berkuasa di sana? Apa mesinnya terawat dengan baik? Atau malah banyak hambatan yang bikin macet? Memahami hal-hal administratif di balik layar ini bikin kita sadar banget dari mana sebenarnya kualitas pendidikan itu berasal. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin explainer ini, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.